disonansi kognitif itu contohnya ketika misalnya kita tahu. Misalnya kalau di buku ini contohnya tentang seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan seorang mahasiswa kayak gitu. Di satu sisi dia harus belajar dengan baik, belajar keras untuk biar dapat nilai bagus. Tapi di satu sisi kalau dia belajar terus, dia juga ibu rumah tangga, dia punya anak, punya suami yang kudu diperhatiin, diurusin kebutuhannya kayak gitu kan. Jadi di sini adanya ketidakkonsistenan secara psikologis, dia ngerasa kayak ada yang nggak seimbang nih gitu, nggak stabil nih. Nah di situ akhirnya dia melakukan adjustment itu adalah penyesuaian ya gitu ya. Jadi teori tentang disonansi kognitif ini adalah teori tentang gimana adanya ketidakkonsistenan yang dirasakan oleh seseorang dan bagaimana akhirnya dia memperlakukan ketidakkonsistenan tersebut. Jadi kayak diatasin gitu. Misalnya kayak ini kita belajar kayak gini, saya sebagai mahasiswa iya benar sip, bener gitu. Jadi misalnya teman-teman sebagai TKI kan bekerja dari pagi sampai kayak siapa kemarin yang bilang jam 7 baru beres-beres gitu kan. Nah itu sedangkan jam 8 sudah harus ikut kuliah kayak gitu. Jadi di situ ada adjustment atau penyesuaian yang kalian lakukan atau teman-teman lakukan untuk akhirnya mengatasi ketidakkonsistenan tersebut, ketidakseimbangan yang kalian rasakan kayak gitu ya. Ya bener Chris. Oke, nah ketidakcocokan itu atau namanya diskrepansi itu ada 3, yaitu diskrepansi sikap atau perilaku, diskrepansi posisi atau sumber, atau diskrepansi komponen sifat ya. Terus selanjutnya mana ini? Yang kedua itu teori tindakan rasional atau teori of ration action. Ini berkaitan antara sikap dan perilaku yang membentuk cara-cara di mana sikap yang berkaitan dengan isu-isu tertentu itu mempengaruhi perilaku tentang isu-isu tersebut. Jadi misalnya kayak tadi ngomongin tentang kita yang udah ada stigma atau pemikiran bahwa saya tidak terlalu tidak mengatakan benar terhadap pria yang berperilaku kebenci-bencian misalnya kayak gitu. Nah ini sikap dan perilaku kita atau cara-cara di mana sikap yang berkaitan dengan isu-isu kebencian tersebut akan mempengaruhi perilaku kita terhadap isu-isu tersebut. Misalnya pada saat kita jalan gitu misalnya, terus kita ngelihat cowok yang kebenci-bencian, otomatis mungkin kita ada sedikit yang apa sih kayak gitu, ngelirik atau rada nyenti gitu, rada sensi atau gimana gitu ya. Nah itu di teori tindakan rasional. Ada rumusnya teman-teman. Itu B1, dibuka bukunya coba halaman 255, itu B1 sama dengan AN W1 kali W1 plus SN kali W2. Nah, B1 itu simbol dari niat dan jadi B1 adalah niat dan perilaku sama dengan sikap terhadap perilaku atau AN dikalikan bobot dari sikap, misalnya sikap dan perilaku kita terhadap kebenci-bencian itu ditambah SN-nya norma subjektif dikalikan bobot dari norma subjektif. Jadi seberapa berat bobot perilaku ketidaksukaan kita terhadap
kebenci-bencian misalnya itu dikaliin sama sikap ditambah sama norma dan bobotnya gitu ya. Ininya rumusnya. Terus teori ini implikasinya apa ke komunikasi pemasaran? Nah, di komunikasi pemasaran implikasinya itu evaluasi terhadap kepercayaan utama menghasilkan sikap secara keseluruhan. Jadi ada rumus lagi, sikap terhadap objek itu AO sama dengan ini jumlah ya, yang kayak E terbalik itu, jumlah BI kalikan EI, itu halaman 257. Jadi jumlah dari sikap terhadap objek itu adalah besarnya jumlah dari kekuatan dari kepercayaan suatu produk memiliki ciri tertentu terhadap evaluasi terhadap ciri tersebut. Paham? Ada yang tanya? Jadi kalau umpamanya kita ngomongin kebenci-bencian, sikapnya, kalau ini kita ngomongin kalau dikaitin ke komunikasi pemasaran, itu kita ngomongin objek yang kita mau hitung. Jadi misalnya seberapa besar sih kita suka sama produknya Wardah misalnya kayak gitu. Nah itu nanti sikap kita sama dengan jumlah dari kekuatan kepercayaan kita terhadap produk Wardah dikalikan sama evaluasi terhadap cirinya, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi seperti lebih ke prasangka yang baik gitu ya. Tidak melulu ke prasangka yang baik. Ini yang mana? Jadi lebih ke bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu, baik pun itu ke prasangka baik atau prasangka buruk. Jadi umpamanya kita ini ngomongin yang pertama atau kedua, Frima? Tanyanya. Kalau yang pertama itu lebih kepada penilaian terhadap sikap kita. Oh, yang kedua. Yang kedua itu kita masukin kepada direlatin apa sih bahasa Indonesia? Dikaitkan ya implikasi dalam komunikasi pemasaran itu. Jadi implikasinya gimana sih dari teori tindakan rasional itu ke komunikasi pemasaran? Nah ini AO itu adalah sikap terhadap objek. Jadi gimana sikap kita terhadap suatu objek? Oh ya, ciri baik bisa dan tidak menyukai objek juga bisa. Jadi nggak melulu ke prasangka yang baik. Jadi gimana sikap kita terhadap suatu produk? Misalnya aku nggak suka Wardah kayak gitu. Itu bisa dikalikan kepada ini dimasukkan ke dalam teori ini. Rumus ini. Ini sebenarnya di atasnya E ada N, yang bawahnya ada I sama dengan 1 ya. Tapi saya nggak bisa nulisnya di PPT. Gitu. Jadi seberapa besar tingkat sikap kita terhadap objek itu adalah sama dengan jumlah dari besarnya evaluasi dari kita sukanya atau enggaknya sama suatu produk yang tadi saya bilang pokoknya saya evaluasi tentang Wardah, saya suka kayak gitu. Misalnya seberapa besar sih kayak gitu. Terus itu dikalikan sama kekuatan atau kepercayaan tentang suatu produk itu memiliki ciri tertentu. Misalnya aku suka Wardah karena Islam kemarin ya, kita ngomongin pokoknya karena produk Wardah Islam. Nah itu bobotnya kita kalikan. Nah, seberapa besar evaluasi kita, nah halal misalnya gitu. Dan aku suka cirinya Wardah adalah
halal.